Sebetulnya ini yang saya ini tentang tadi adalah statik, ini dinamik, ini berdasarkan skala waktu, wilayah, ya, sehingga bisa di ini ada. Kalau kita mau menggunakan model, kita harus betul-betul karakteristik data menjadi satu sama ya. Jadi ada skala waktu, skala wilayah, dan ada skala mikro, meso, sinoptik atau makro. Ini juga harus menjadi satu variabel yang harus diperhatikan. Nah, ini adalah model statistik perkembangannya. Ada A5, tadi ya, ada kembangan, ada yang saya jelaskan, ada ANPI, Schmitter Kalman, ini sampai ke ensemble perakhiran iklim resolusi tinggi. Ini yang dikembangkan sekarang. Jadi tentunya dari model ini biasanya dipakai secara spesifik mana yang positif, negatif, ya, biasanya mengambil dari hal itu. Kemudian ini contoh dari model dinamik yang mungkin di ITB ada linknya ya, tentang WRF, Intelligent Rocket. Tentunya tadi sama, kita memerlukan down scaling karena data yang kita ini data global, ya bisa sekarang adanya 5-10 km, tinggal syarat batas ya, syarat ini untuk penelitian kita nanti mengacu yang ini, dan juga data, resolusi data. Nah, ini sangat terkait. Ya, kalau misalnya kita paksakan 5, kalau datanya nggak cukup, resolusinya akan pecah. Ya. Nah, ini adalah contoh dari model dinamik. Kemudian, ini adalah model, saya nggak akan terlalu menjelaskan tentang ini. Bagaimana kita harus ini. Saya lebih ke, nah ini contoh dari pengembangan model dari tentang dinamika atmosfer dari 1960 sampai akhir 2000, mungkin sekarang akan bertambah lagi. Jadi di awal masih satu variabel atmosfer, kemudian 85 sudah ada land surface atmosfer, kemudian untuk 87 ini sudah ditambah ocean sea ice, dan kemudian 92 ini sudah sulfur aerosol yang tadi SRM melakukan. Ini sebenarnya 92 sudah mulai ya, model dan di samping atmosfer, data land surface, ocean, dan ada sulfur. Kemudian tahun awal 2000 ini sudah ada siklus karbon masuk, non sulfate aerosol. Jadi ada dua, yang terakhir yang 2000 mungkin ada atmospheric chemistry. Nah, tentunya dengan menambah variabel ini tentunya harus ada data ya, karena kita akan melakukan model dengan masing-masing. Nah, ini adalah climate model yang terus berkembang. Ya. Tentunya pada saat variabel lebih banyak memerlukan kehidupan komputer yang lebih tinggi speknya, ya. Karena para mahasiswa sudah nanya bahwa model-model ini memang memerlukan learning edge. Nah, saya kira untuk model ini nggak terlalu ini. Kemudian, jadi tadi saya sudah melihatkan bahwa ada satu penelitian prediksi curah hujan dengan AI. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, jadi AI ini yang sekarang sedang agak ngetren adalah machine learning dan deep learning. Ya, kemudian di beberapa penelitian dan BPS juga masih menggunakan ini. Nah, sebetulnya AI ini adalah turunan dari mesin searching, ada evaluasi algoritma, ada swarm intelligence, kemudian ada genetic algorithm, decision tree, ya, ada colony neural network yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang ini menjadi satu tren tentang machine learning yang memang sebetulnya adalah bagian dari AI. Ya. Kalau kita menuju ke sebuah model AI adalah sebuah program komputer yang dapat berpikir, bertindak, dan beradaptasi. Ya. Kalau dulu adaptasi, ada network. Nah, kemudian untuk machine learning adalah algoritma yang terus belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu. Nah, pada saat ini digunakan untuk prediksi curah hujan, ini sangat sekali butuh historis curah hujan di lokasi penelitian.
Tentunya kalau akan lebih lengkap bisa ditambahkan parameter lain. Seperti kenapa ada curah hujan ekstrim, misalkan ada El Nino, ada La Nina misalkan. Kemudian ada IOD, ada ini. Data-data itu kemudian dijadikan satu yang akan diolah atau dipelajari oleh mesin learning. Di dalam ini dimasukkan menjadi parameter yang nantinya bisa menentukan untuk prediksi ke depan. Nah, jadi model-model machine learning, kemudian untuk deep learning, ini sekarang sebetulnya gabungan dari CNN ya, neural network yang lama, kemudian sekarang ada convolution network. Kebutuhan konvolusi ini sebetulnya untuk belajar big data. Ya. Tentunya penelitian di meteorologi juga sekarang sudah masuk ke sana ya, karena kita pakai data global yang sudah cukup banyak dan cukup besar, yang mungkin sudah digolongkan dalam big data. Kita perlu model-model yang lebih spesifik sebenarnya. Ini yang sekarang masih menjadi isu, menjadi model yang masih terus dipakai, bahkan pada saat kita publish, tentunya ini menjadi satu hal yang diambil sebuah ini ya, bukan dari model-model yang. Kemudian ini contoh machine learning, deep learning. Tentunya ini sebetulnya lebih ke pengenalan fitur. Tadi misalkan dengan era 5 atau dengan TF kita mempunyai pola-pola yang spasial, kemudian dimasukkan dalam model deep learning atau model ini akan dipelajari, nanti akan bisa mencoba ke depan pada saat ada pola-pola yang ini. Nah, jadi ada data time series juga bisa, atau data spasial. Jadi model-model ini bisa kesana, karena deep learning ini cukup besar untuk data historisnya, cukup besar. Dia akan algoritmanya memang selalu berkembang ya untuk deep learning. Ini contoh. Nah, sekarang ini perbedaan proses learning sebetulnya neural network dan lain-lain adalah dia belajar dari cara manusia bertumbuh. Kemudian oleh ahli matematik diubah menjadi sebuah persamaan. Nanti ada layer, hidden layer, ada masing-masing jadikan sebuah persamaan yang dijadikan satu hingga menjadi sebuah model neural network. Nah, kemudian kekurangan neural network waktu itu adalah tidak bisa membaca big data, kemudian ditambahkan dengan konvolusi yang sekarang dikatakan sebagai deep learning. Nah, saya kira ini contoh-contoh aja yang sekarang lebih banyak di ini. Tapi yang saya harapkan ini juga nanti bagi para mahasiswa meteorologi akan lebih ini dipakai untuk belajar tentang prediksi ke depan dan model-model yang terbarukan. Dalam istilah ini terbarukan karena ada modifikasi ya. Sebetulnya kalau AI sudah lama dari dulu tidak ada, tapi dimodifikasi hingga bisa ini tentang model-model sekarang. Ya, saya kira itu ya dari kami untuk ini. Kemudian untuk SLM saya nggak terlalu ini ya, mungkin ada waktu. Kita perlu beli dulu, nanti kalau ada diskusi monggo kita sama-sama. Saya kira itu Pak Joko mungkin kita perlu. Baik Pak Kenowo, barangkali para mahasiswa bisa menanyakan secara langsung. Tadi penjelasan dari Pak Kenowo demikian luar biasa ya. Jadi berbagai perkembangan yang sedang terjadi di dunia ini. Kemudian tadi ada peluang-peluang untuk bisa mendapatkan pendanaan, pengajuan dana dari NGO seperti tadi. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan sebagian nanti yang bisa dikerjakan oleh ITB, senang Pak, saya bisa kontribusi. Ya. Dan ini Pak Joko, ini sebenarnya ada tawaran yang tadi Pak Joko bisa bersengaja dengan mahasiswanya. Tapi ya, sekarang ya, lebih ke ini bisa baca-baca, mengajukan proposal nanti. Mungkin bulan apa setelah itu. Coba aja, saya juga sama mencoba dan tidak tahu kalau keterima. Jadi masih terima dan ya alhamdulillah itu kan. Ya mudah-mudahan ini menjadi pintu bersama nanti dengan teman-teman ITB gitu Pak Joko untuk. Amin. Ya. Silakan monggo kalau ada sesuatu yang bisa kita. Ya baik. Jadi kemarin juga kami kan
ada pelaksanaan ini Kak, webinar tanggal 28 kemarin Mbak. Ya. Nah itu salah satunya adalah sosialisasi dari penelitian kami gitu terkait dengan saya dengan Pak Edi Hermawan dari BRIN, Ya. Pak Edi, dan juga Pak Nurjana, serta Pak Dasapta Edwin. Pak Dasapta Edwin itu dari geologi Pak. Kemarin sempat mengerjakan webinar dan apa namanya, karena kemarin sementara belum gitu, tapi nanti kita akan coba libatkan lagi Pak Alman Halidi. Nah kemudian apa namanya, terkait dengan mesin landing tadi Sarima Pak, gitu. Dengan Arima itu ketepatannya 90%, tapi untuk 5 bulan gitu, jadi cukup bagus sampai. Tapi kalau dengan kombinasi dengan ANN itu bisa sampai 8 bulan dan ketepatannya 91%. Jadi ini memang salah satu upaya kami di dalam memberikan kontribusi pada pengembangan metode gitu ya, di dalam prediksi cuaca gitu, khususnya adalah curah hujan. Nah kemarin kami coba untuk wilayah Kalimantan Timur dan juga di Pantura Jawa gitu. Ya ini nanti juga hal-hal semacam ini tampaknya juga kita bisa lanjutkan juga gitu ya, dengan yang tadi ada, kalau ada sumber pendanaan dari NGO tadi ya, kita juga bisa ya, apalagi kemudian nanti juga dari bagian dari apa yang sudah dikerjakan Pak Genowo dan kawan-kawan itu kemudian kita combine begitu supaya nanti bisa menghasilkan sesuatu hal yang baru begitu tentang pemahaman kita terkait cuaca, musim dan iklim khususnya di wilayah kita, dan lebih khusus mungkin ya di wilayah tropis begitu ya. Baik, itu sebagai pengantar dari apa yang mohon silakan, siapa yang mau bertanya silakan. Jadi begini, mungkin Pak Iwan mesti menerka apa yang ini. Jadi silakan kalau memang ini bisa kita diskusi di WA atau di apa, yang penting ada komunikasi. Bisa silakan para mahasiswa kalau memang apa yang cari tentang tadi. Jadi sebetulnya pendanaan itu banyak, tapi memang harus searching ya, searching masuk. Ya. Nah, untuk bidang climate banyak sekali. Silakan para mahasiswa searching, kemudian mencoba. Yang paling penting adalah berani mencoba. Ya, dengan tim juga berani mencoba, dan beberapa ditolak. Dan nyantolnya di desimal tadi. Nah, setelah saya ke Turki, ternyata memang ada plan ke Cyclone. Kita plan itu nggak di-sharekan di URL-nya, nggak, cuma kebetulan ada, akhirnya diambil. Nah itu yang mungkin, tapi kita bisa mengacu kalau climate change biasanya apa yang terjadi ekstrim, dan kita adalah mengambil sebagai latar belakang masalah. Mungkin kuncinya di situ, ya, baik banjir maupun namanya kita adalah memancing ya, kita semua sebar semua proposal mana-mana yang bisa dimakan kan istilahnya. Jadi gitu. Jadi para mahasiswa jangan sampai sungkan-sungkan kalau sudah di reject, berhenti, semangat terus. Baik itu nanti pada saat kalau dana seperti Pak Jung tadi, atau pada saat publish di jurnal-jurnal terindeks juga pun kita semangat terus. Tidak ada yang tidak pernah di reject, mesti pernah di reject dan mencoba terus. Begitu caranya kita. Saya kira sebagai semangat saja untuk para mahasiswa untuk bidang meteorologi khususnya. Jadi penelitian ke arah sana, apalagi sekarang para mahasiswa sudah ini bahwa climate change sudah terjadi. Efeknya jelas. Yang kemarin ada panas yang cukup tinggi dan sebagainya. Mungkin nanti hujan ekstrim sering terjadi, cyclone sering terjadi. Nah, itu tanggung jawab kita bersama. Cari solusi, cari mitigasi. Mungkin ada adaptasinya gimana kalau itu terjadi. Itu adalah suatu mungkin hal-hal yang perlu kita kerjakan bersama, kita cari solusi yang bijaksana. Ya, saya kira itu mungkin kalau tidak ada pertanyaan, gimana Pak Joko, mungkin
bisa saya. Tapi terima kasih sekali tadi Pak Geno atas jawabannya. Jadi ini peluang bersama sebenarnya untuk menggarap berbagai macam hal yang terkait dengan wilayah kita yang mungkin masih banyak sekali yang belum kita ketahui dengan baik. Jadi alangkah baiknya kalau justru orang Indonesia sendiri yang menemukan gitu ya. Lalu dengan profesi saya mengirim mahasiswa Pak, tugas saya banyak. Saya kira jaringan di Pak Joko mungkin agak terganggu. Kita itu baik mungkin mungkin ini dari saudara Win Sawit, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya Winnie Laswita, NIM 128200010. Saya ingin bertanya yang pertama tadi terkait dengan, tadi Bapak sempat sampaikan ada modifikasi aerosol untuk menahan panas matahari ke bumi. Walaupun itu masih hipotesis, tapi saya ingin bertanya apakah aerosol yang dimaksud di sini itu aerosol yang berasal dari aerosol yang dimaksud itu apakah aerosol yang berasal dari aktivitas manusia atau bukan? Karena bisa saja. Baik Pak, saya lanjutkan. Karena mungkin kalau aerosol yang beraktivitas yang berasal dari aktivitas manusia, mungkin di sisi lain menghasilkan aerosol itu sendiri kan sebenarnya meningkatkan temperatur ya Pak. Terus yang kedua, pertanyaan saya, kalau kita ingin mengajukan penelitian, bagaimana caranya agar judul atau topiknya itu bisa dilirik dan menarik untuk didanai oleh NGO begitu Pak? Terima kasih Mbak Win. Ya, jadi yang kami ikuti di Turki itu kemarin waktu penjelasan tentang SRM sebetulnya itu yang masih menjadi kajian. Aerosol yang secara model disuntikan, nanti aerosol apa yang masih secara kimia ya, apakah malah menimbulkan panas atau menimbulkan efek lain, itu yang terus dikaji, sehingga untuk sampai tahap ke penelitian yang real itu masih cukup lama kelihatannya. Pro kontra jelas ada, karena ide-ide kita kadang side effect-nya juga harus diteliti kenapa seperti itu. Jadi jenis aerosolnya memang di model itu belum terlalu spesifik, tapi masih terus dikaji sebetulnya aerosol apa yang akan menyebabkan kita si model itu bisa mengontrol panas yang jatuh ke bumi. Itu yang harapannya begitu. Nah, kemudian tadi untuk judul apa. Jadi kalau misalkan ada hibah yang dari dikti, dari itu tentunya ada namanya capaian teknologi ya. Tentunya kalau itu yang akan dinilai adalah ada sesuatu misalkan model ya, kita membangun model. Nah, model itu baru enggak, dan bagaimana untuk mencari solusi yang dari studi kasus bisa itu. Karena misalkan saya meneliti ya tentunya untuk meteorologi kalau cuma analisis agak sulit misalnya. Tapi kalau sampai misalkan dikombin dengan pembuatan early warning system untuk analisis ini, jadi ada sesuatu yang dihasilkan, ada prototip atau apa, itu misalnya akan lebih dilirik daripada sekedar analisis. Kemudian yang terjadi di yang kemarin pengalaman saya itu ada clue di sana SRM. Jadi kita mengkombinasikan SRM dengan kondisi ekstrim di sini. Salah satunya siklon. Nah, lebih lanjut lagi, ternyata siklon menjadi topik di sana. Ya, diambil dari dua proposal, gitu. Ya, tidak tentang siklon. Ya. Jadi memang kita harus betul-betul ini. Tapi satu hal tadi, seperti Pak Joko, jangan berhenti untuk mencoba. Gitu. Terus, karena yang semangat untuk mencoba itu nanti istilah nanti akan ada satu atau dua atau bahkan lebih yang akan istilahnya nyantol misalnya gitu. Tapi kalau kita mencoba sekali reject terus berhenti, nah itu nggak bisa. Karena semua orang sama, jadi jangan berhenti untuk mencoba. Nah, syukur-syukur sekali submit langsung terima itu alhamdulillah ya. Baru kita kerjakan. Pada saat kita sudah ada track record, nanti ke depan terus orang akan mendata kita. Oh ini kriteria ini nanti akan. Yang saya ini coba terus ya, saya masih tahap pertama. Nanti tanggal 15 Januari saya dan tim diundang ke Singapura
untuk mempresentasikan hasil dari 1 tahun ini, nanti baru mungkin dilanjut tahun 2 atau 3. Tapi di Desimal sendiri menawarkan lagi, cuma yang sekarang untuk keilmuan sosial dan hukum yang ini adalah ada kita untuk meteorologi tentunya masih ada masuk ke sana. Saya kira itu Mbak Win ya. Selamat mencoba ya Mbak Win kalau ya Pak Joko. Ya. Baik Pak Kenawa. Nah, suara saya putus-putus selalu juga keluar. Sekarang agak jelas ini, sekarang ya, jelas. Okay. Barangkali kalau masih ada pertanyaan dari para mahasiswa, monggo silakan dekat gitu. Mungkin Pak Kenawa juga bisa share gitu. Kira-kira kalau dari Pak Kenawa tadi, dari yang sudah dilakukan ini, itu kira-kira mimpinya seperti apa Pak? Apa yang bisa ini kan? Jadi kalau targetnya dari itu sih bisa menghitung bias correction aja dari model dia, kemudian dibandingkan dengan kondisi ekstrem di Indonesia itu sejauh mana peran dari model itu. Nah kalau yang saya itu betulnya begini, kita itu probabilitas atau periodisitas kejadian siklon dan ekstrem itu cukup banyak dan cukup sering terjadi. Nah, itu mari kita sama-sama meneliti kenapa itu terjadi. Itu yang sampai ke microclimate dan dinamika atmosfernya itu kajian itu saya sangat penting kenapa bisa terjadi. Yang itu nanti bisa meminimalisir bagaimana sih untuk pencegahan atau sekedar apa. Karena dari setiap pertemuan saya ada setiap bulan itu ada pertemuan dengan tim dari semua Desimal. Itu malah bertanya di Indonesia itu untuk hujan buatan itu kok bisa, tapi pada saat karena ada beberapa mau studi kasus yang dari SNM itu ditolak dulu karena masih jadi yang diperlukan itu seperti itu. Tetapi untuk kita bersama nanti mari kita coba dengan model yang ada mengembangkan atau apa. Nah, tentunya sebagai goalnya adalah publikasi ya. Baik, kalau saya dan Pak Joko tentunya menjadi kewajiban karena ada capaian di LSKP istilahnya. Kalau bagi mahasiswa itu adalah output dari penelitian baik TA atau nanti S2 tesis atau disertasi. Itu menjadi penting karena publikasi adalah jembatan untuk mengenalkan kegiatan kita ke dunia luar. Mungkin begitu ya Pak Joko yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin cukup gitu ya. Sudah sangat banyak tadi share pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Kenawa gitu, dan kita berharap ke depan ini hubungan antara Undip dan ITB itu makin erat gitu, khususnya dari bidang kita gitu ya Pak Kenawa ya. Iya. Dan terima kasih Pak Joko yang udah Pak Joko. Ya. Terima kasih sekali. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Kenawa atas materi semuanya yang sudah disampaikan tadi. Dalam waktu dekat nanti akan kami coba hubungi Pak Kenawa lagi begitu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih Pak Kenawa. Kami mau melanjutkan kuliah gitu. Seandainya Bapak pengen mengerjakan sesuatu yang lain, monggo silakan. Saya mohon pamit, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan baik ke Pak Joko dan Mas Pak. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak.